Baik adik-adik sekalian, di mata kuliah kita di hari ini tentang fikih wakaf kontemporer, kita berbicara tentang pergantian atau penukaran harta benda wakaf. Nah, adik-adik sekalian rahimahullah, apa sih yang menarik dari penukaran atau pergantian? Ada juga mengatakan pemindahan dan berbagai macamnya ya. Jadi berbeda istilah yang kita perhatikan di dalam fikih. Ada menggunakan istilah ibdal, ada menggunakan istilah istibdal, ada mengatakan sama aja lah ibdal dan istibdal sama aja pergantian juga kira-kira begitu. Ada juga menggunakan istilah al-munaqalah ya, wal istibdal. Jadi macam-macam. Nanti kita akan lihat sebenarnya di mana. Tapi memang yang lebih tren terkenal lah al-istibdal ya, pergantian. Nah, coba nanti kita akan lihat. Adik-adik sekalian, kenapa ini menjadi penting dibicarakan atau didiskusikan? Karena kita ingat bahwa ada 3 pesan Rasulullah bahwa pada saat itu kepada Umar bin Khattab ketika Umar mewakafkan tanah di Khaybar. Apa kata Rasulullah? Tahan pokoknya dan wasabil samratuhu, dan salurkan hasilnya. Tapi 3 yang tidak boleh pada saat itu apa? Ada masih ingat? Apa kata Rasulullah? La tuba'u, tidak boleh dijual ya, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Nah, kalau kemudian pergantian mau tidak mau berarti kan dia dijual ya. Ya, dengan diganti dengan yang lain ya, atau kemudian ditukar, tentu akan melalui proses jual beli atau yang lainnya. Nah, ini tentu akan menjadi menarik dalam kajian fikih. Hadirin sekalian rahimallah. Nah, kalau kita perhatikan misalnya dari sisi istilah nih, kita belajar dulu dari sisi istilah. Nah, ternyata memang dari istilah itu ada banyak sekali ya. Meskipun dari pemakalan mengatakan mengutip Dr. Fahrozi misalnya, teman kita atau guru kita di Badan Wakaf misalnya yang mengatakan bahwa ibdal misalnya istibdal itu lebih pada penukaran. Nah, saya ingin memudahkan adik-adik sekalian. Coba adik-adik perhatikan, ada kata-kata ibdal ya, penukaran ya. Lalu kemudian ada istibdal pergantian. Lalu kemudian ada al-munaqalah pemindahan. Nah, ini tentu akan berbeda lah. Jadi kalau ada searching di Google atau ada searching baca tulisan, itu akan berbeda-beda pendapat. Meskipun pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa endingnya adalah pada pergantian harta benda wakaf. Nah, ya ada boleh bebas juga dalam hal ini ya, ada yang mengikuti pendapat siapa kira-kira. Tapi Pak Eda coba membuat khulaso ringkasan kira-kira ya boleh juga menurut versi ini, boleh juga menurut versi lain. Nah, coba kita perhatikan. Pertama kalau kita buat dia merupakan penukaran ya. Artinya ditukar kira-kira atau ibdal, yaitu menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai ganti. Nah, ini kan sering terjadi ya. Jadi menjual barang wakaf untuk membeli barang lainnya sebagai penggantinya. Nah, lalu kemudian ada istilah pergantian atau istibdal ya, menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual. Nah, biasanya ada sebidang tanah, tapi karena apa gitu diganti dengan tanah, misalnya tanah yang di Ciputat lalu diganti dengan tanah yang di Bekasi misalnya. Boleh nggak kira-kira gitu kira. Nah, adik-adik sekalian, atau kemudian al-munaqalah ya. Ada satu tulisan, bahkan ada satu tesis ya berbicara tentang al-munaqalah wal istibdal ya, yaitu pemindahan dan pergantian bil awqaf ya dalam wakaf. Nah, lalu saya menyimpulkan pada dasarnya terjadi perbedaan pendapat dalam menggunakan istilah ibdal, istibdal, dan al-munaqalah. Tapi semua istilah itu bertujuan pada pergantian harta benda wakaf. Nah, kalau kita cari lagi pada dasarnya banyak lagi istilahnya itu. Kadang-kadang bingung sendiri ya, menukar, mengganti, memindahkan, menjual. Ya wes lah, sudahlah kira-kira ya kita gunakanlah istilah istibdal misalnya yang mencakup semuanya adalah pergantian aset wakaf. Nah, adik-adik sekalian rahmatullah, lalu kemudian apa yang menarik kira-kira bagaimana pendapat ulama fikih terhadap ini? Nah, para fuqaha itu berbeda pendapat tentang penukaran dan pergantian istibdal harta benda wakaf ini. Nah, mazhab Hanafi misalnya mengatakan boleh saja ya, boleh saja menukar atau mengganti harta wakaf ini. Kalau mazhab Maliki melarang ya, bahkan melarang ya, bahkan ada 2 yang keras dilarang oleh mazhab Maliki itu, yaitu yang pertama adalah masjid. Masjid enggak boleh ya, enggak boleh diganti ya. Tapi diperluas masjidnya boleh enggak? Ya boleh saja ya kan. Nah, tapi kemudian apa yang dilarang lagi misalnya? Yang dilarang adalah aset wakaf yang produktif, enggak boleh dia diganti.
ya. Sesuatu yang produktif. Tapi sesuatu yang tidak produktif, ya boleh diganti. Jadi, tapi boleh kasus tertentu. Jadi dia tidak keras banget, ya. Artinya melarang, tapi ada boleh kasus tertentu. Lalu yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini adalah melarang keras, ya. Bahkan sebuah masjid sampai riad pun tidak boleh diganti. Nah, itu kemudian menyebabkan bahwa kalau kita perhatikan dari peta, ini peta ya, ada mazhab Hanafi di mana lebih banyak didominasi, lalu ada mazhab Syafi'i. Nah, ternyata Indonesia itu mazhab Syafi'i. Nah, wajar kalau kemudian wakaf di Indonesia itu tidak berkembang seperti di banyak tempat di mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Ya, karena tadi mazhab Syafi'i sangat keras sekali, tidak boleh menggantinya. Ya. Nah, padahal kunci sukses wakaf di Singapura itu adalah salah satunya adalah konsep istibdal, ini adalah pergantian aset wakaf, ya. Dan itu membuat mereka sukses misalnya. Jadi ketika ada tanah yang tidak produktif, tanah yang nganggur, nah gimana caranya? Boleh nggak misalnya tanah yang di Ciputat nganggur, lalu kemudian kita tukar dengan tanah yang di Jalan Sudirman misalnya? Boleh nggak biar dia lebih produktif? Nah, kalau mazhab Syafi'i kan nggak boleh kan? Ya, keras kira-kira untuk mengganti konsep istibdal ini kira-kira. Tapi kalau mazhab Hanbali atau yang lain ya masih membolehkan, Hanafi bisa boleh kira-kira gitu ya. Jadi ini luar biasa dampaknya terhadap perkembangan aset wakaf. Nah, ada sekalian rahimahullah, lalu kemudian mazhab Hanbali itu memperbolehkan. Di mana mazhab Hanbali ada bisa lihat nih di mana nih? Kalau Saudi itu termasuk Hambali atau Hanafi atau Maliki atau Syafi'i. Nah, Saudi itu termasuk Hambali ya yang memperbolehkan. Maka Dede bisa perhatikan misalnya bagaimana Masjid Nabawi dulu kan kecil, kok bisa besar, Masjidil Haram, juga banyak lagi aset-aset wakaf yang lainnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ya unsur kebolehan ini itu berdampak pada perkembangan aset wakaf di mana mazhab itu berkembang. Hadirin sekalian rahimallah. Lalu kemudian kita melihat ternyata di Indonesia kita sudah punya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penukaran harta benda wakaf. Jadi ada yang bisa buka tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 54 tahun 2014 tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid. Nah, tanah wakaf tidak boleh ditukar. Jadi inti ajarannya adalah tidak boleh ditukar, sama la tuba'u lah, kira-kira nggak boleh dijual kira-kira gitu. Diubah peruntukannya, dijual ya. 3 itu ya, tidak boleh ditukar, no tukar. Lalu apa lagi Dek tuh? Lalu kemudian diubah ya. Nah, tidak ada istilah yang tadi kita gunakan ya. Yang istilah kita gunakan tadi apa tadi? Mengganti, lalu memindahkan, lalu apa lagi yang tadi? Satu lagi menukar ya. Nah, ternyata di istilah fatwa Majelis Ulama ini menjadi menarik bagi saya. Istilahnya apa? Ditukar, diubah, apalagi itu dijual, ya. Lalu kemudian dialihkan. Nah, 4 itu kan. Nah, dialih fungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disebut dalam keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009, yaitu A. Penukaran benda wakaf. Nah, di sini Majelis Ulama menggunakan kata-kata istibdal ya, bukan ibdal. Nah, istibdal al-wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan, karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf atau istimrar sebagai al-manfaah ya, sebagai al-manfaah ya. Jadi dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. Jadi nilai sepadan itu sama ya atau lebih baik. Nah, ini menarik. Sepadan itu berapa Ustaz contohnya? Misalnya nilainya misalnya 1 juta, ya ditukar dengan 1 juta lagi. Atau lebih baik, ditukar dengan 2 juta boleh enggak? Boleh. Tapi ditukar dengan 500.000 ya nggak boleh kira-kira gitu ya. Nah, ukurannya itulah sepadan. Ya, sepadan itu adalah sama. Ya. Saya tanya adik sekalian, tanah 1 meter di Pondok Indah dengan di Ciputat itu sama atau beda? Ukurannya sama, nilainya beda, ya. Nah, nilai yang 1 meter di Pondok Indah itu harganya boleh jadi sekitar 100 jutaan, di Ciputat boleh jadi hanya 1 juta. Nah, itu kan beda ya kira-kira. Jadi ukurannya adalah nilai. Di sini dikatakan di fatwa MUI ini adalah nilainya sepadan, bukan ukurannya ya. Nah, jadi ini menarik, nilainya sepadan atau lebih baik. Lalu kemudian yang kedua,
pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda, ya, atau sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang, hukumnya boleh. Nah, misalnya wakaf uang lalu kemudian dibelikan sukuk kan, itu kan berubah ya kan, kira-kira kan, boleh enggak? Ya, boleh ya. Lalu kemudian dengan syarat manfaatnya lebih besar, ya, keadaan memaksa untuk itu dan berbagai macamnya. Lalu kemudian benda wakaf boleh dijual dengan ketentuan adanya hajah, ya, dalam rangka menjaga maksud wakif, ya. Lalu kemudian hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain. Nah, ini menjadi menarik ya. Jadi dijual tapi dibelikan untuk harta benda lain sebagai wakaf pengganti. Nah, lalu kemudian kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya. Nah, kalau itu tadi adalah nilainya, kalau ini adalah manfaatnya. Ya, jangan sampai nanti manfaatnya malah berkurang. Kira-kira gitu. Lalu kemudian pelaksanaan ketentuan huruf A sebagai dengan huruf D harus seizin Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi jelas sekali adik-adik sekalian, konsep fikih wakaf yang ada di mazhab tadi yang terjadi perbedaan pendapat, Hanafi membolehkan, lalu kemudian Maliki melarang, tapi kemudian dalam kasus tertentu membolehkan, mazhab Syafi'i yang melarang keras, lalu kemudian Hanbali yang membolehkan. Nah, itu kemudian bisa kita lihat dari konsep fatwa MUI ini. Nah, lalu kemudian bagaimana kemudian dalam hukum nasional kita di Indonesia? Nah, kita bisa perhatikan sebenarnya pesan Rasulullah itu kan 3 kepada Umar, jangan kau jual, la tuba'u wa la turasul wa la tuhabu. Nah, ternyata di Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 40, di situ jelas sekali harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang apa? Dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar. Nah, nggak boleh ditukar itu kan? Pantangannya juga nggak boleh ditukar. No tukar. Ya. Dan tidak boleh dialihkan. Jadi bahasanya undang-undang hampir mirip dengan bahasa fatwa tadi ya, ditukar atau dialihkan. Ya. Nah, ini menjadi menarik. Nah, adik-adik sekalian, boleh enggak ditukar kalau dalam keadaan darurat? Nah, pasal 41 Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf mengatakan ketentuan sebagaimana masukkan dalam pasal 40 huruf F tadi dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Contoh, ada tanah wakaf, lalu tiba-tiba pemerintah membuat menjadi jalan tol. Boleh nggak dia ditukar? Atau diganti dengan aset wakaf yang lainnya? Nah, berdasarkan undang-undang ini berarti kan boleh. Ya, karena dia sesuai dengan rencana umum untuk kepentingan umum. Nah, maka sering kita ketemukan kan, ada tanah wakaf lalu kemudian ada untuk pengembangan jalan misalnya. Ya, lalu dia kena. Nah, boleh. Ya. Tapi yang ketiga ini menjadi menarik. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana masukkan pada ayat 1, wajib ditukar dengan harta benda wakaf yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang semula. Jadi menarik. Tadi kalau di MUI tadi adalah cuma nilai saja atau manfaat. Nah, di sini sekaligus dikatakan apa sih ukurannya Pak Hendra? Ya, ukurannya nilai dan manfaat. Nah, nilainya sama atau lebih baik. Manfaatnya juga begitu. Tidak semua yang bernilai punya manfaat yang sama kan? Dan tidak punya semua yang bermanfaat punya nilai yang sama kan? Nah, jadi ukurannya itu. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Nah, kita juga bisa lihat kemudian ini adalah PP terbaru 25 tahun 2018. Nah, di PP ini menjadi menarik. Kalau sebelumnya PP 42 tahun 2006. Nah, di sini dikatakan perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis Menteri berdasarkan persetujuan BWI. Lalu yang kedua, izin tertulis dari Menteri sebagai dimasukkan pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut. A, ya, perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya dan tidak bertentangan prinsip syariah. Yang kedua, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
Jadi yang pertama tadi dia adalah karena digunakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, dia tidak bisa digunakan. Nah, ini hampir sama dengan pendapat para ulama di mazhab fikih tadi, ya. Jadi seperti Maliki misalnya melarang, tapi kalau kemudian ada maslahat yang lebih penting, kira-kira boleh saja. Nah, lalu kemudian pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Nah, jadi 3 itu kira-kira di dalam PP ini. Lalu yang ketiga, dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 huruf A dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 meter persegi, ya, Menteri memberikan mandat kepada kepala kantor wilayah untuk menerbitkan izin tertulis. Nah, jadi ini menjadi menarik ya. Ya, terhadap harta benda yang memiliki luas sampai 5.000, nah itu nggak usah ke Jakarta lah kira-kira kan, dikasih mandat kepada kantor KUA. Kalau dulu mau berapa meter pun harus kepada menteri. Jadi PP ini pada dasarnya memberikan keluasan, kemudahan bagi konsep istibdal ini. Ya, kenapa PP ini lahir? Karena banyak sekali pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol di Indonesia yang dari ujung Jawa ke ujung Jawa, ujung Sumatera ke ujung Sumatera, tentunya ada banyak juga kemudian harta wakaf boleh jadi yang terkena. Nah, jangan sampai nanti karena tidak paham fikih wakaf kontemporer tentang ini, maka tidak jarang kemudian nazir boleh jadi, ya kan? Ketika kena jalan tol lalu diganti uangnya, tapi tidak dibelikan harta benda wakaf lain lagi. Nah, itu tentu akan salah. Jadi dia harus dibelikan harta benda wakaf lagi atau ditukar ya dengan nilai yang sama atau nilai yang lebih. Nah, saya pikir ini ada di sekalian ya. Nah, kita sudah melihat dari 3 sudut fikih kontemporernya bagaimana pendapat para ulama, lalu kemudian dari sudut fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang rambu-rambu penukaran harta benda wakaf, lalu yang ketiga lah dari sudut hukum nasional Indonesia. Nah, saya pikir itu ada di sekalian. Nah, dapat kita simpulkan bahwa boleh saja melakukan ibdal atau istibdal atau al-munaqalah lah namanya ya, berbeda-beda istilahnya ya, tapi ala kulli hal semuanya bermuara pada apa deh? Namanya adalah pergantian. Boleh nggak mengganti harta wakaf? Nah, kira-kira gitulah kira-kira gitu ya. Ada menggunakan ibdal, istibdal, nanti adalah munaqalah. Tapi pada intinya adalah boleh nggak mengganti harta benda wakaf. Nah, para ulama mengatakan, sebagian besar mengatakan boleh, tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh dengan keras. Tapi yang menarik bahwa ada kebolehan dari fatwa MUI, lalu kemudian ada pengakuan dari hukum nasional kita. Saya pikir itu, silakanlah berdiskusi.